Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarmu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Pak Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ajak kita untuk berdoa bersama. Rival, silakan pimpin kita dalam doa. Silakan berdoa. Marilah kita berdoa dan Bapa. Baik, siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua, Pak. Ya, terima kasih. Hadir semua. Baik, anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita ini, mari kita menyanyikan lagu wajib Halo, Halo Bandung. Semua berdiri. Halo, halo Bandung. Halo. Pembelajaran kita pada hari ini tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA pembelajaran 1. Tujuan yang pertama, siswa mampu melengkapi peta pikiran terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Siswa mampu menyimpulkan informasi dari teks bacaan yang disajikan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan materi 1. Peta pikiran tentang kata tanya. 2. Organ pernapasan hewan. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Berjemur pada sinar matahari pagi. Memperhatikan asupan vitamin D. Semua yang dilakukan itu tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pada hari ini secara khusus kita mempelajari tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Sekarang perhatikan bacaan tentang dayung dan ikan hias. Anak-anak, sekarang mari kita dengar bersama bacaan tentang dayung dan ikan hias. Rival, silakan. Dayung dan ikan hias. Nah, anak-anak, setelah kamu mendengar bacaan tentang dayung dan ikan hias, maka sekarang kamu perhatikan peta pikiran berikut ini, lalu kamu jawab pertanyaan yang ada dalam setiap kotak. Nah, yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran peta pikiran untuk kamu semua, lalu silakan kerja. Nah, baik anak-anak, setelah kamu melengkapi peta pikiran tadi, sekarang Pak Guru minta supaya kamu tuliskan kesimpulan jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Pak Guru minta kamu jawab. Berikan kesimpulan tentang pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Siapa bisa? Ayo angkat tangan. Tony. Kesimpulannya, dayung melihara ikan hias Mas Koki di dalam akuarium. Bagus Tony. Dayung memberi makan ikan-ikannya. Seminggu sekali, dayung membersihkan akuarium ikan hias itu. Ya, baik, tepuk tangan untuk Tony dulu. Ya, baik anak-anak. Pada bacaan teks tentang dayung dan ikan hias, dayung memperhatikan saat mulut-mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ayo, siapa tahu? Apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Angkat tangan yang tahu?
Ayo, siapa yang tahu? Ikan? Bernapas. Ikan-ikan itu bernapas. Benar. Prima? Bernapas. Ikan-ikan itu bernapas. Siapa lagi? Ya, yang dilakukan ikan-ikan itu adalah bernapas. Tahukah kamu alat pernapasan para ikan? Insan. Alat pernapasan para ikan adalah insan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari alat dan sistem pernapasan pada hewan berikut ini. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang berikut, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insan. Nah, baik anak-anak, setelah kamu mendengar penjelasan dari Pak Guru tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan, maka Pak Guru minta supaya kamu lengkapi tabel berikut ini dalam kelompok diskusi. Baik teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi kelompok 3. Untuk kelompok 3, anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang peta pikiran, kata tanya, dan organ pernapasan hewan, Pak Guru berharap anak-anak bisa memahami materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, manfaat peta pikiran untuk lebih mudah mengingat fakta dan angka, membantu berkonsentrasi dan menghemat waktu, dapat menggali ide-ide sehingga lebih kreatif. Lalu yang kedua, organ pernapasan hewan. Pertama, cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit yang basah. Yang kedua, serangga bernapas dengan trakea. Ketiga, ikan bernapas dengan insan. 4, hewan amfibi pekata saat masih kecebong, kata hidup di air bernapas dengan insan. Burung bernapas dengan paru-paru. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi, Pak Guru ingin juga tahu apakah kamu benar-benar memahami tidak materi yang sudah Pak Guru ajarkan tadi. Jadi Pak Guru coba menanyakan beberapa pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Ayo angkat tangan. Siapa yang memelihara ikan hias? Ines? Dayu. Yang kedua, mengapa kata disebut hewan amfibi? Ayo. Hewan amfibi. Tony? Karena kata hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Tepuk tangan semua. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, Pak Guru berharap supaya kamu semua bisa membuat rangkuman tentang materi yang kita pelajari ini. Dan setelah itu, Pak Guru akan membagikan soal latihan atau evaluasi. Dengan demikian, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai.